Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang disiplin-disiplin filsafat. Ya. Topik hari ini adalah tentang disiplin-disiplin filsafat. Pengertian disiplin atau dengan bahasa lain disebut dengan area of philosophy. Ya. Disiplin di sini maksudnya adalah pokok bahasan dalam filsafat pada umumnya. Ya, yang disebut dengan disiplin di sini adalah pokok bahasan dalam filsafat pada umumnya. Atau dengan bahasa lain, in its most general term, philosophy is the human being attempt to think more speculatively, reflectively, and systematically about the universe and the human relationship to that universe. Itu. Metafisika, tadi ada area atau disiplin filsafat. Metafisika di sini salah satu dari area of philosophy atau disiplin filsafat, membicarakan tentang hal atau realita, tentang semua yang ada dan yang mungkin ada, termasuk macam-macam subdisiplin yang terdiri dari teologi, antropologi, kosmologi, ontologi, filsafat psikologi, dan lain-lain. Banyak cabangnya dari metafisika. Jadi metafisika itu adalah bicara tentang realita, tentang semua yang ada dan yang mungkin ada. Itu metafisik. Meta sebelum fisik, ya, berbicara tentang yang realita yang ada, atau yang mungkin ada. Juga ada yang mengatakan metafisika itu adalah berbicara mengenai kenyataan yang selanjutnya menjurus kepada masalah kebenaran. Kebenaran akan timbul bila orang telah menarik kesimpulan bahwa pengetahuan yang dimiliki ini telah nyata. Atau ada juga yang mendefinisikan metafisika itu adalah memahami realita atau dunia realita yang ada. Memahami apa yang ada hari ini atau realita-realita yang ada hari ini itu adalah metafisik. Ada juga yang mengatakan bahwa metafisika itu adalah kenyataan dan kebenaran yang pada hakikatnya ide atau hal-hal yang berkualitas spiritual. Ya, itu ada juga yang mengatakan kayak begitu. Tapi ada juga yang mengatakan the study of the nature of the ultimate reality involves speculation about the nature of existence. Ya. Ada juga yang mengatakan pertanyaan tentang realita atau yang ada, atau studi tentang the nature of ultimate reality, ya, atau involve speculation about the nature of existence, bicara tentang eksistensi. Itu yang dimaksud dengan realita, berbicara tentang sesuatu yang ada, itu metafisika. Namanya saja metafisik. Fisik itu ya, yang nyata, wujudnya jelas, konkret. Tapi bicara metafisika adalah sesuatu yang ada itu, yang konkret itu, dan yang mungkin ada, atau semua realita yang ada. Itu adalah metafisik. Pertanyaan-pertanyaan metafisis itu biasanya berkisar tentang kosmologi, teologi, antropologi, dan ontologi.
Kosmologi itu ya alam jagat raya. Ya, bicara tentang teologi dan juga antropologi dan juga tentang ontologi. Bagaimana kita mau melihat satu persatu sekarang? Pertama sekali bicara metafisik itu di dalamnya itu ada kosmologi, yaitu kajian dan teori tentang awal mula. Ya, awal mula, diingat itu core-nya, hakikat dan perkembangan alam semesta. Alam semesta di sini bahasa lainnya universe. Sebagai suatu sistem yang diatur. Atau bagaimana alam semesta ini berawal dan berkembang. Nah, itu bicara tentang kosmologi. Kosmologi itu bicara tentang alam jagat raya. Alam jagat raya itu teori-teori bagaimana awal mulanya. Nah, alam ini apakah berasal dari teori atau bagaimana secara teori ya yang dapat dideteksi oleh akal. Atau bagaimana alam semesta ini berawal dan berkembang. Bagaimana kejadian alam ini? Itu bicara kosmologi, bicara tentang alam jagat raya ini. Alam jagat raya ini adalah tidak hanya alam manusia, tapi yang di dalamnya ada alam manusia, alam tumbuh-tumbuhan, alam hewan, dan alam semesta mungkin termasuk ya planet-planet yang ada. Itu bicara bagian dari metafisik yang di dalamnya cabangnya itu adalah kosmologi. Kemudian teologi. Teologi ini adalah bagian dari teori keagamaan yang harus mempergunakan konsep-konsep tentang dan seputar Tuhan. Nah, itu teologi ya. Theo. Dari bahasa Theo. Theo itu Tuhan, logi itu ilmu. Seperti apakah Tuhan itu ada? Apakah ada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini? Itu teori-teori tentang bicara tentang ketuhanan itu, bahasa lain, teologi, dalam bahasa Islamnya mungkin ada bicara ilmu alam, ada ilmu tauhid di situ, ada ilmu kalam, bisa dikatakan dalam. Kemudian cabang dari metafisik itu adalah kajian tentang manusia atau manusia sebagai subjek sekaligus juga objek ya, bicara tentang manusia, tentang antropolog ya. Antroposentris biasanya kita dengar dalam ilmu sosiologi, yaitu ya, sentralnya manusia untuk antropologi, antroposentris. Itu sering kita. Nah, itu kajian tentang manusia. Dan antropologi itu banyak ragamnya nanti. Dalam ilmu antropologi juga ada antropologi ragawi, ada antropologi fisikal apa istilahnya, antropologi kedokteran dan lain-lain. Kemudian satu lagi dari cabang metafisika itu adalah kajian tentang hakikat ada atau apa arti sesuatu itu ada. Hakikat tentang sesuatu ada, tentang ada atau apa arti sesuatu itu ada. Itu bicara tentang ontologi yang merupakan bagian dari metafisik juga. Itu ya salah satu disiplin filsafat itu tadi adalah bicara tentang metafisik atau dengan bahasa lain area of the philosophy ya. Yang dibicarakan dalam filsafat itu salah satunya adalah metafisika dengan cabang-cabangnya. Ada yang kosmologi, ada yang teologi, cabang-cabangnya, ada berbicara tentang antropologi, dan juga ada bicara tentang hakikat sesuatu itu atau ontologi. Nah, kemudian kita masuk ke dalam disiplin filsafat atau area of philosophy. Ya, area berpikir filsafat itu adalah yang kedua epistemologi.
epistemologi. Tadi metafisika itu bicara tentang segala sesuatu yang ada atau yang mungkin ada. Atau bicara secara umum itu ya tentang hakikat segala sesuatu. Hakikat sesuatu. Apa itu sebenarnya? Aqua itu apa sih? Mempertanyakan tentang hakikat sesuatu yang ada atau yang mungkin ada. Kalau epistemologi dia berbicara tentang atau pertanyaan tentang pengetahuan. Kalau tadi tentang hakikat, yang di dalamnya ada ontologi, yang di dalamnya ada antropologi, yang di dalamnya ada teologi, yang di dalamnya ada kosmologi, tapi epistemologi ini adalah pertanyaan tentang pengetahuan atau tentang pengetahuan. Mengenai pengetahuan manusia, itu juga epistemologi. Sumber pengetahuan, ya. Kemudian hukum-hukum pekerjaan akal, atau bahasa lain logika. Kemudian bicara metodologi, seperti hakikat learning misalnya, bicara tentang pembelajaran, ya, kurikulum, dan sebagainya, dan sebagainya. Atau dengan bahasa yang lebih jelas lagi, suatu cabang filsafat yang membahas tentang sumber, proses, syarat, batas, validasi, dan hakikat pengetahuan. Atau ilmu berusaha, bukan ilmu maksud saya, epistemologi itulah berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apakah pengetahuan itu? Cara manusia memperoleh dan menangkap pengetahuan tersebut. Dan apa jenis-jenis pengetahuan tersebut? Atau dengan bahasa lain sering kita dengar, kalau bahasa Inggrisnya the theory of knowing, ya, and of knowledge, dealing with the most general and basic conception of knowing, closely related to method of teaching and of learning. The theory of learning, jadi teori tentang knowing, tentang mengetahui, dengan pengetahuan, dan juga knowledge, ya, tentang teori untuk mengetahui atau tentang teori itu pengetahuan yang berhubungan dengan most general, yang paling general, paling umum, konsep-konsep umum, atau konsep-konsep mengetahui atau pengetahuan-pengetahuan yang paling dasar, ya, lebih dekat lagi dengan method of teaching and learning, metode pembelajaran. Dengan bahasa lain, itu disebut dengan epistemologi. Kemudian cabang atau subdisiplin dari epistemologi itu adalah batas pengetahuan manusia, pembelajaran atau learning, cara atau metode mengajar itu termasuk dari epistemologi. Sarana pengetahuan, klasifikasi pengetahuan, kemudian lahir bermacam-macam teori belajar dan mengajar. Kemudian seperti metode dialektis, ya, dialektik, fenomenologi, interaktif, problem solving, ya, eklektik, ya, dan lain-lain sebagainya yang berkenaan dengan batas pengetahuan manusia yang menyangkut dengan cara atau metode, sarana pengetahuan, sumber pengetahuan, klasifikasi pengetahuan, dan bermacam-macam teori tentang pembelajaran. Itu subdisiplin dari epistemologi atau cabang dari epistemologi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah aksiologi. Nah, kalau yang pertama itu bicara tentang hakikat sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Kemudian yang kedua bicara tentang hakikat pengetahuan, termasuk di dalamnya logika dan metodologi secara umum. Dan yang terakhir adalah aksiologi. Itu pertanyaan tentang nilai atau berbicara tentang nilai. Subdisiplin yang menyangkut sistem nilai termasuk etika, ya, estetika, kemudian filsafat agama. Pertanyaan-pertanyaan yang dicari jawabnya antara lain seperti nilai-nilai yang bagaimanakah
yang dikehendaki oleh manusia dan yang dapat digunakan sebagai dasar hidupnya. Nah, dengan bahasa lainnya, aksiologi itu adalah concern with value theory and attempt to prescribe what is good and right conduct. Aksiologi itu ya concern berkenaan dengan teori nilai ya, yang berusaha untuk mendeskripsikan apa what is good and right conduct ya, itu mendeskripsikan what is apa itu yang baik dan dan tingkah laku yang baik itu bagaimana. Jadi bicara tentang nilai lah. Dengan singkatnya untuk memahami bahwa aksiologi itu bicara tentang nilai, tentang teori nilai, tentang kebaikan, keburukan dan sebagainya. Kemudian selanjutnya subdisiplinnya itu adalah ada etik. Subdisiplin aksiologi itu adalah ethic refer to the philosophical study of moral value and conduct. Aesthetic is concerned with the study of value in real of beauty and art. Jadi di dalam subdisiplin aksiologi itu adalah ada bicara tentang etika dan juga ada bicara tentang estetika. Nah, karena ini bicara nilai, pasti di dalamnya ada tentang hal-hal yang etik ya dan estetik. Kalau yang etik itu biasanya berbicara tentang baik, buruk. Kalau estetik itu biasanya bicara tentang indah, tidak indah. Indah, tidak indah. Itu sering kita dengar. Ini nggak ada etisnya sedikit pun. Atau kita ketika melihat sesuatu pasti ada di dalam benak kita itu, barang itu bagus sekali ya. Dia itu atau orang itu sangat berbudaya. Nah, orang itu sangat tidak sopan. Itu sering kita bicara begitu atau kita dengar. Apalagi dalam hal teknologi. Melihat sebuah HP ini baik, bagus dan sebagainya. Melihat sebuah mobil atau apalah yang benda-benda yang sudah menjadi teknologi. Nah, itulah yang dibicarakan dalam disiplin atau area filsafat ini atau disiplin filsafat ini. Dapat kami ulangi yang pertama, bicara disiplin itu adalah bicara yang dibicarakan di dalam filsafat itu apa ya areanya. Area dari filsafat itu apa ya? Berarti ada 3 area yang dibicarakan dalam filsafat itu. Yang pertama adalah metafisika, dan yang kedua adalah epistemologi, yang ketiga adalah aksiologi. Nah, ketika berbicara metafisika, bicara tentang sesuatu yang ada atau yang mungkin ada. Sesuatu yang ada atau yang mungkin ada. Yang subdisiplin dari metafisika itu adalah ada teologi, ada kosmologi, ada antropologi, dan ada ontologi. Semuanya itu adalah bicara tentang hakikat. Ya. Nanti bidang-bidang lain, kalau antropologi bicara tentang manusianya, teologi bicara tentang ketuhanan, kosmologi bicara tentang alam semesta, dan ontologi bicara tentang kebenaran atau hakikat dari kebenaran itu sendiri. Ya. Kemudian yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi berbicara tentang pertanyaan-pertanyaan tentang pengetahuan. Bagaimana pengetahuan itu, sumbernya apa pengetahuan itu, metodenya bagaimana, cara memperoleh pengetahuan. Nah, pengetahuan itu didapatkan dari mana. Ya, intinya bicara tentang logik atau logika. Betul dengan teratur, dengan benar, sesuai strukturnya, itu bagian dari epistemologi juga.
atau metodologi secara umum itu adalah bicara tentang epistemologi. Dan yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi berbicara tentang nilai, tentang teori nilai, baik buruk, bagaimana perlakuan karakter yang baik, bagaimana melakukan sesuatu yang baik. Yang intinya dapat kita simpulkan dalam subdisiplinnya itu adalah berbicara tentang etika dan estetika. Dan inilah mungkin yang menjadi topik pembicaraan kita pada pertemuan kali ini. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya dengan topik yang lain. Demikian paparan singkat perkuliahan kita pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.